Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Wahyu. Pada kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Wahyu. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan coba mengupdate informasi mengenai kebijakan operasional penerbangan terkait COVID-19. Ini terakhir diperbaharui tanggal 21 Oktober 2021 pukul 21.30. Persyaratan perjalanan dan dokumen penerbangan yang tercantum di bawah ini adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Indonesia atau pemerintah daerah atau otoritas berwenang terkait. Penerbangan domestik selama periode PPKM. Peraturan di bawah ini adalah persyaratan dokumen untuk penerbangan domestik berlaku mulai 24 Oktober 2021 hingga pemberitahuan selanjutnya. Hasil negatif tes COVID-19 wajib diterbitkan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan Fasyankes yang disebutkan dalam keputusan Menkes RI. Jadi harus yang terdaftar di Menkes RI untuk klinik atau laboratoriumnya tempat kita swab PCR. Dan penumpang harus memastikan bahwa hasil tes diupload ke sistem EHC terintegrasi ke aplikasi Peduli Lindungi oleh Fasyankes terkait. Ini kita langsung ke tabelnya teman-teman. Di kolom pertama ada rute penerbangan. Kolom kedua ada sertifikat vaksin COVID-19. Kolom ketiga ada swab RT-PCR. Kolom keempat ada rapid antigen. Dan kolom terakhir ada persyaratan tambahan. PPKM semua level. Untuk penerbangan dari Jawa atau menuju Jawa, dari Bali atau menuju Bali, di dalam Jawa, PPKM level 3, Banda Aceh, Palangkaraya, Pangkal Pinang, Tanjung Pandan Belitung, PPKM level 2, Bengkulu, Pontianak, minimal dosis pertama vaksinnya, dan wajib menggunakan swab RT-PCR yang berlaku 2 kali 24 jam. Jadi untuk penerbangan yang disebutkan di tabel berikut ini yang saya blok warna biru, syaratnya ini teman-teman, wajib vaksin dosis pertama dan menggunakan swab RT-PCR. Antar kota di PPKM level 2, Ambon, Balikpapan, Banjarmasin, Batam, Biak, Gorontalo, Gunung Sitoli, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Labuan Bajo, Lampung, Lombok, Mamuju, Makassar, Manado, Merauke, Nabire, Padang, Palu, Pekanbaru, Palembang, Samarinda, Sibolga, Sorong, Ternate. Untuk PPKM level 1, Medan, Kuala Namu, Tanjung Pinang. Nah, untuk yang daerah kabupaten atau kotanya disebutkan di tabel ini, yang saya warnai blok biru ini sampai PPKM level 1, persyaratannya sertifikat tidak wajib. Kalau penerbangan yang menuju Pulau Jawa atau Bali, sertifikat menjadi wajib. Dan wajib menggunakan
swab RT-PCR berlaku 2 kali 24 jam, atau rapid antigen berlaku 1 kali 24 jam. Tetapi jika penerbangannya menuju Pulau Jawa atau Pulau Bali, rapid antigen ini tidak bisa digunakan. Hal-hal yang harus diperhatikan: hasil negatif tes COVID-19 wajib diterbitkan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan Fasiankes yang disebutkan dalam keputusan Menkes RI. Dan penumpang harus memastikan bahwa hasil tes diupload ke sistem EHC yang terintegrasi ke aplikasi Peduli Lindungi oleh Fasiankes terkait. Kedua, jika terdapat perbedaan persyaratan antara daerah asal dan tujuan keberangkatan, maka mengikuti peraturan yang lebih ketat atau sesuai dengan kebijakan otoritas daerah setempat. 3. Semua penumpang harus mengisi Electronic Health Alert Card (EHC) yang terintegrasi dengan aplikasi Peduli Lindungi. Nomor 4. Penumpang berusia di bawah 12 tahun diperbolehkan melakukan perjalanan selama didampingi keluarga yang dibuktikan dengan kartu keluarga dan menunjukkan hasil tes COVID-19 sesuai syarat rute penerbangan tanpa sertifikat vaksin. Kelima, penumpang dengan kepentingan khusus yang tidak atau belum divaksin dengan alasan medis berdasarkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah dapat melakukan perjalanan dengan menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid antigen sesuai ketentuan destinasi tujuan. Keenam, penumpang yang berangkat dari wilayah yang tidak memiliki fasilitas tes RT-PCR yang dapat menerbitkan hasil dengan waktu singkat, dihimbau memastikan kebijakan otoritas bandara keberangkatan. Ketujuh, penumpang yang berangkat dari wilayah perbatasan dan daerah 3T tertinggal, terdepan, terluar, tidak berlaku ketentuan surat kesehatan sebagaimana yang diharuskan. Kedelapan, penumpang dengan penerbangan domestik transit tidak keluar bandara, tidak ganti penerbangan, maka mengacu pada persyaratan tujuan akhir penerbangan. Penumpang mohon dapat mengunduh dan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk proses pemeriksaan dokumen persyaratan penerbangan, sertifikat vaksin, dan hasil negatif tes COVID-19 di bandara keberangkatan. Disarankan juga agar penumpang tetap membawa print out hasil cetak dokumen persyaratan asli, sertifikat vaksin, dan hasil negatif tes COVID-19 sebelum tiba di bandara keberangkatan sebagai antisipasi apabila dibutuhkan. Jadi, lebih baik sertifikat vaksin dan hasil negatif tes COVID-19-nya, baik RT-PCR atau rapid antigen itu, di print warna untuk mengantisipasi jika mesinnya mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, baik. Jadi di sini kesimpulannya untuk anak-anak sudah boleh terbang, tetapi harus didampingi oleh orang tua, dibuktikan dengan kartu keluarga, dan untuk penerbangan antar Pulau Jawa dan Pulau Bali, itu sudah menggunakan swab RT-PCR. Dan untuk dari Jawa Bali ke pulau yang lainnya atau sebaliknya juga harus menggunakan swab RT-PCR. Baik, teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan atau koreksi atau sharing informasi, silahkan tulis di kolom komentar. Tetap semangat, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Yang penting semua sehat. Terima kasih.